Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hudur rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala mudhakkaran bidzalika, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ya Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika minal 'ilmi la yanfa'. Allahumma ij'al khayra umrina akhirahu wa khayra a'malina khawatimahu wa khayra ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma ij'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina, amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita awali ngaji Sama'il Muhammadiyah pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab libas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke nomor 60. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Suwaid bin Nasir, telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nasir. Qala, Suwaid berkata, Haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi, dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi, an Abi Nadrah, dari Abu Nadrah, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri. Qala, Abu Sa'id al-Khudri berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga bisa diterjemahkan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idas tajadda thawban, apabila beliau memiliki baju. Yang dimaksud memiliki baju baru, samahu bi ismihi,
Beliau menamai bajunya biismihi dengan baju itu, imamatan au qamisan au ridaan, baik itu sorban atau gamis atau selendang. Jadi samahu biismihi itu maknanya yang lebih jelas itu beliau menyebut nama bajunya saat beliau berdoa ketika mengenakan baju itu. Summa yaqulu, kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala pujian, kama kasautani, sebagaimana engkau telah memberikan kepadaku baju ini, atau gamis ini, atau serban ini, atau selendang ini. Jadi disebut apa yang Allah berikan kepada kita dan kemudian kita kenakan saat itu. As'aluka khairahu, aku meminta kepadamu khairahu, kebaikan bajunya atau yang lainnya, wa khairu ma suni'alahu, dan kebaikan yang dibuat atasnya, wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu, min syarrihi, dari keburukannya, wa syarri ma suni'alahu, dan keburukan yang dibuat atasnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadatsana Hisam bin Yunus Al-Kufi. Hadis ke-61-nya sebelum kita membaca syarahnya. Telah menceritakan kepada kami Hisam bin Yunus Al-Kufi, qala, dia berkata, hadatsana Al-Qasim ibnu Malik Al-Muzani, telah menceritakan kepada kami Qasim bin Malik Al-Muzani, Anil Jurairi, dari Al-Jurairi, an Abi Nadrah, dari Abu Nadrah, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwahu, hadis yang sama. Adanya hadisnya, redaksinya sama, atau inti dari matan hadisnya sama dengan hadis yang pertama di atas tadi. Hada du'aun mubarakun, ini adalah doa yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, dan akan terus memberikan kebaikan. Yusra'u lil muslimi, yang disyariatkan kepada orang Islam, kepada kaum muslimin, ayyaqulahu, yang untuk dia membacanya, indama, ketika yukrimuhullahu ta'ala, ketika Allah memuliakan dirinya, bilibasin jadidin, dengan baju yang baru. Qamisan, karena baik itu bentuknya gamis, atau imamatan, atau sorban, atau nahwa dzalika, atau yang lainnya. Mungkin bagi kita tidak jamak gitu ya, dapat sorban, karena bukan menjadi pakaian hari-hari kita. Tidak jamak juga gamis, kecuali ibu-ibu gitu ya. Bagi kita mungkin pakaian baru dimaksud boleh jadi kopiah,
boleh jadi benda-benda yang lainnya yang bisa kita miliki, termasuk mungkin juga HP baru, kendaraan baru, dan sebagainya, yang itu menunjukkan sesuatu yang kita kenakan, dan itu bagian dari cara Allah memuliakan kita dengan seluruh karunia tersebut. Qauluhu, nah, orang yang Allah berikan seluruh kenikmatan tersebut, karunia itu disyariatkan untuk membaca doa ini. Ya, doa yang tadi, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Mudah-mudahan ini sudah jadi bagian dari aktivitas kita hari-hari gitu. Mudah-mudahan, kecuali kita lupa pagi ini diingatkan kembali. Kalau misalnya belum, berarti jadi pelajaran untuk kita memulai sebuah syariat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qauluhu, kalimat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza stajadda thawban. Kalimat itu tegasnya idza labisa thawban jadidan. Apabila beliau menggunakan pakaian baru. Qauluhu sammahu bi ismihi, kalimat sammahu bi ismihi itu maknanya fassarahu. Ya, beliau menyebutnya di dalam doa yang dibacanya itu. Biqaulihi imamatan au qamisan au ridaan, atau baik itu mau serban, mau gamis atau selendang. Jadi summa yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Wal makna annahu indama yad'u yaqulu. Beliau ketika berdoa, beliau mengucapkan kalimat Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadhihi al-imamah au hadal qamisa au hadar rida. Jadi Allahumma, ya Allah, bagimu segala puji sebagaimana engkau telah memberikan kepadaku sorban ini atau gamis ini atau selendang ini atau kopiah ini dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang baru yang kita kenakan, kita baca doa ini, sebut barangnya. Gitu. Yusammihi bi ismihi muhtadiran mannatallahi alaihi bihi. Beliau menyebutnya dengan nama barangnya sebagai bentuk pengakuan berkat atau kebaikan atau karunia dari Allah kepadanya, bihi dengan benda tersebut, dengan barang tersebut. Walaisal muradu annahu yutlaqu 'ala al-kisa'il jadidi isman awil imamah al-jadidah isman. Bukan berarti yang dimaksud itu barangnya dikasih nama gitu. Barangnya, motornya dikasih nama si Cenar misalnya, atau kopiahnya dikasih nama. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud, beliau menyebut barangnya sebagai bentuk pengakuan atas karunia tersebut. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kopiah ini kepada saya ya Allah. Begitu. Jadi langsung disebut sebagai bentuk pengakuan bahwa ini bagian dari karunia Allah. Kira-kira kita melakukan itu nopo boten, itu kan pertanyaan. Hal kecil, hal remeh-temeh, hal sepele sebetulnya, tetapi di situ
ada nilai tauhid rububiyah. Ada pengakuan bahwa Allah lah yang memberikan semua karunia dan kebaikan untuk kita. Dalam hal yang sepele, kadang-kadang kita terjebak dengan ego kita, dengan keakuan kita bahwa apa yang kita dapatkan, yang kita miliki ini merupakan bagian dari upaya kita. Seolah-olah kitalah yang menghadirkan semua kebaikan itu, semua kemuliaan itu dengan kerja keras kita. Padahal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajarkan kepada kita untuk memujikan semua yang kita dapatkan itu, bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kerja keras kita, gitu ya. Yabda'u awalan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai doanya bihamdillahi ala hadhihi nikmah, dengan memuji Allah atas nikmat ini. Wala syakka annal kisa' alladhi yuwarisa saw'atal 'abdi wa yasturu 'auratahu, dan tidak diragukan lagi sesungguhnya al-kisa' pakaian alladhi yuwarisa saw'atal 'abdi wa yasturu 'auratahu, pakaian yang menutup keburukan seorang hamba dan menutup auratnya, wa yatajamallu bihi, dan mengindahkan, membuat indah seorang hamba bihi, dengan pakaian itu, wa yakunu zinatan lahu, sekaligus pakaian itu menjadi zinatan lahu, menjadi perhiasan baginya, ni'matun 'azimatun, sebagai nikmat yang sangat besar, wa mannatun kabiratun, dan karunia yang sangat besar, mannallahu subhanahu wa ta'ala biha ala abadihi, yang telah Allah karuniakan biha, dengan pakaian itu, ala, dengan nikmat tersebut, ala abdihi, atas diri hambanya. Qala ta'ala, Allah berfirman. Jadi Imam At-Tirmidzi pensarah hadis ini kemudian mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat ke-26. Ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai Bani Adam, sungguh kami telah menurunkan 'alaikum, atas diri kalian, libasan, pakaian, yuwari sawatikum wa risha, yang menutupi auratmu, warisha, sekaligus sebagai perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa, dzalika khairun, itu yang paling baik. Nah, yang dimaksud libasut takwa di sini, kalau kita baca nanti beberapa tafsir begitu, okay, mulai dari Ibnu Katsir misalnya, kemudian juga Teh Tontowi Al-Jauhari atau Al-Jalalain, bahwa libasut takwa dimaksud itu adalah salah satunya al-amalus shalih. Jadi pakaian takwa itu adalah amal shalih. Dan jika kita kemudian hubungkan antara baju yang bersifat dohir, yang kita pakai, yang kita kenakan sebagai nikmat dari Allah untuk memperindah diri kita, maka sebaiknya itu menjadi wasilah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memperindah akhlak diri kita. Jadi pakaian itu menjadi tidak semata-mata mengindahkan tampilan kita, tetapi justru juga menjadi wasilah bagi kita untuk
semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat amal solehnya, meningkat sedekahnya, meningkat ibadah salatnya dan sebagainya. Walihada, oleh karenanya, idza sajada al-insanu thawban, apabila seseorang telah mendapatkan baju yang baru, yang bagi ayat jaddada ma'ahu zikrul mun'imi wa amadihi subhanahu wa ta'ala, maka patut bagi dia untuk memperbaharui bersamanya zikrul mun'imi, zikir kepada yang telah memberikan nikmat tersebut, wa hamdihi subhanahu wa ta'ala, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsirum minan nasi, kebanyakan dari manusia, indama yastajaddu, ketika dia mendapati thawban, baju yang baru, yadhabu madhaban akhar, justru dia yadhabu, pergi madhaban ke satu cara berpikir yang lain, pada jidu dahnahu munsarifan anil hamdi ila jadaratihi, dia malah perhatiannya beralih dari memuji kepada Allah, malah justru sibuk, ya. Masalan, contohnya fi taksiris sawi, untuk mencoba bajunya, au biro'atihi fi intiqaihi, kemudian memadu padankan keserasian pakaian itu, au muharatin haikihi, atau memperhatikan kualitas dari pembuatannya. Maksudnya begini, alih-alih dia bersyukur atas apa yang dia dapatkan dari karunia pakaian baru itu, seringkali kebanyakan dari kita malah sibuk untuk mencoba bajunya, ya, memadu-madankan gitu. Kemudian kira-kira ini bisa diapik tenan deh. Berarti kita itu cocoknya nganggo kelambi sing iki. Ada sarung-sarung sing iki misalnya, dan seterusnya. Lupa terhadap rasa syukur yang mestinya didahulukan sebagai ungkapan pengakuan atas nikmat tersebut. Sebelum hal itu dilakukan, justru kita harus memujikan dulu hal tersebut sebagai bagian dari pengakuan atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian malah sibuk mematut diri di depan cermin untuk melihat keserasiannya saat kita mengenakannya. Kemudian ya apalagi kalau kemudian kita setelah ayo kelambi kuahnya rapi kok ini lagi kainnya, wah ini kain yang paling apik pancen, lupa dengan yang seharusnya kita kerjakan. Au ba'da dzalika minal ma'ani allati yansagilu biha wa bi dzikriha hamdil mun'imi al mutafaddal. Jadi atau perbuatan-perbuatan lain yang akhirnya menghilangkan makna rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qaluhu Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Kalimat Allahumma lakal hamdu kasautanihi ayat ya ilahi, ya Tuhanku, lakal hamdu, bagimu segala puji, kama tafaddalta, sebagaimana telah engkau karuniakan, wa mananta, dan engkau anugerahkan, alayya, kepadaku, bihadzal kisai, dengan baju ini, yuwari sawati, auratku tertutup, wa yasturu aurati, keburukanku ditutup. Masa yuwari sawati itu kadang ada satu hal mungkin dalam badan kita yang itu kita ingin tutupi, tidak ingin orang lain tahu, maka kita dengan baju itu tertutupi. Wa yasturu aurati, dan tertutup aurat kita, sesuatu yang memang harus ditutup, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Wa tajammalu bihi, dan indah, aku menjadi indah dengan pakaian ini. Wa fil hadisil qudsi yaqulullahu ta'ala,
dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, mudzakkaron ibadihi, sebagai pengingat terhadap hambanya, bihadhihi nikmah, untuk nikmat ini, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum alim, setiap kalian itu alim, telanjang. Ya, saat kita lahir kan gak ada yang sudah berpakaian gitu ya. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang telah aku berikan dia pakaian. Fastaksinun, fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku akan berikan pakaian pada kalian. Hadis bersih ini mengingatkan kepada kita, saat kita lahir, kita tuh semua telanjang. Tidak ada satupun di antara kita yang mengenakan pakaian. Dan Allah lah yang memberi kita pakaian itu. Maka mintalah kepada Allah pakaian itu, Allah pasti akan memberikan kita pakaian yang kita minta itu. Jadi lagi-lagi Allah ketika kita mengingat, dengan doa ini kita mengingat, mengucapkan doa itu saat kita mengenakan hal yang baru pada diri kita, itu sesungguhnya menjadi bagian dari kita untuk melekatkan koneksi kita, hubungan kita dengan Allah, dan sebagai bentuk tauhid rububiyah kita kepadanya. Qauluhu as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Kalimat ini maksudnya, as'aluka khaira hadal kisai, aku meminta kepadamu kebaikan baju ini. Khairahu itu mufradun mudhafun, bentuk kalimatnya mufrad tunggal, mudhafun dan idhofah. Ya, nanti idhofahnya ada hu, ada dhamir hu di situ, diidhofahkan. Wal qaidatu inda ahli ilmi, dan kaidah ahli ilmu mengatakan annal mufrada al mudhafah, sesungguhnya kata bentuk tunggal yang idhofah itu ya umum, maknanya umum. Li'anna khaira, karena sesungguhnya kebaikan alladzi yakunu bil kisai, yang ada pada pakaian itu laisa khairan wahidan, bukan tunggal sifat kebaikannya. Bal khairatun muta'addidatun, tapi banyak kebaikannya. Fahuwa yuwaris sawah, ya misalnya menutup yang buruk tadi, wa itu jammalu bihi, memperindah yang mengenakannya, wa yuttaqi bihi minal bardi fis syita'i, melindungi dari dingin dan panas, wa ghairi dzalika, dan yang lain sebagainya, minal manafi'il 'azimah, dari manfaat-manfaat yang sangat besar. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alullah ta'ala, meminta kepada Allah, jami'al khairati, semua kebaikan, allati, yang tahsulu lahu bihadal kisai, yang bisa dihasilkan dari pakaian tersebut. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sedang mencontohkan kepada kita bahwa pakaian yang kita kenakan ini akan mendatangkan banyak kebaikan, sebagaimana ya fungsi dari pakaian itu dalam sisi kebaikan banyak sekali, dan itu dimintakan oleh Nabi kepada Allah. Nah, wa qauluhu, dan kalimat wa'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang dibuat atasnya. Asyarru huna, keburukan di sini aidon juga mufradun mudhafun, bentuk kalimatnya mufrad dan idhofah. Faya ummu, maka maknanya pun bersifat umum. Wa fi hada, dan di dalam kalimat ini dalilun, petunjuk ala anna fi lubsi ba'dis siyabi sururun, bahwa sesungguhnya di dalam pengenaan sebahagian pakaian itu ada keburukan. Jadi pakaian yang kita kenakan itu sebagian bahkan boleh jadi ada keburukan. Famin anwa'i as-sururi bihi, di antara bentuk-bentuk keburukan
fihi yang ada pada pakaian yang kita kenakan itu ayal basahal insanu min ajli suhroh. Ya, seseorang mengenakan pakaian itu untuk suhroh. Suhroh itu apa? Kalau seperti sum'ah, ingin dipuji, gitu, ingin dengar komentar orang kayak apa ini aku nganggo kelambi gitu. Nah itu suhroh namanya. Ada keinginan untuk populer, untuk beda, dan mengharapkan pujian di situ. Nah ini biasanya godaannya kalau sudah pakai pakaian misalnya yang branded gitu, merek yang mahal. Ada kaos Bapak, Ibu, panjenengan dengan kaos rego pinten? Panjenengan Pak? Sederhana. Seratusan ribu. Nah, di bawah jutaan pinten niku. Ada harga yang 15 juta Pak. Ada bahkan di atas itu, Balenciaga itu salah satu brand kaos yang harganya kaos bisa 15 juta. Kira-kira saat kita pakai itu melaku kayak ngomong itu suhroh. Ketika orang menggunakan pakaian itu meningkat gengsinya ya di hadapan orang, itu pasti itu karena brandnya sudah terkenal. Ya, brandnya sudah terkenal itu, apalagi kalau misalkan di lingkungan Suronatan di Boro-Boro yang seharga 15 juta gitu. Nah itu kan motor ya, bukan untuk baju kan gitu. Ini kaos harga 15 juta, Allahu Akbar. Nah itu keburukan yang bisa hadir dalam diri kita saat kita menggunakan sebuah baju. Maka kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan model seperti itu ya. Menggunakan baju yang karena suhroh ya, karena ingin dipuji oleh orang lain. Wah saya guys keren ya kan, sugih ya, itu kan. Au min ajl khuyala wal kibr ya, atau karena sombong ya, dia gunakan ya akhirnya ujung-ujungnya nanti sombong. Pakai motor, pakai biasanya nganggo Honda legenda, terus tiba-tiba nganggo niku Harley Davidson wes blayer ada mesin takwa. Anten habis Harley Davidson. Padahal biasanya, nah kita berdoa pada Allah. Ya boleh jadi Allah mengaruniai kita dengan harta yang banyak sehingga bisa mendapatkan kendaraan yang bagus. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan min sa'adatil mar'il muslim, salah satu di antara kebahagiaan orang muslim itu yang pertama al-jarus salih, tetangga yang baik. Terus al-manzilul wasi, rumah yang luas. Al-markabul hani'u, kendaraan yang nyaman. Itu salah satu bentuk kebahagiaan. Tapi pada yang sama Nabi mengingatkan kepada kita itu kendaraan yang nyaman biasanya juga berbanding lurus dengan harga. Nah, biasanya begitu, kendaraan-kendaraan yang lumayan mahal harganya biasanya menawarkan kenyamanan. Nah, tetapi seringkali itu yang juga mendorong, menjerumuskan seseorang pada sikap sombong, kibar, khuyala atau suhroh gitu. Nah itu yang kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Jadi kalau memiliki barang itu boleh tidak? Ya boleh saja, silahkan gitu. Nabi juga untanya unta terbaik, kudanya kuda terbaik begitu. Tetapi bukan kemudian kita gunakan untuk suhroh, untuk sombong di hadapan manusia yang lainnya. Au yakunu ala siyabihi suratun muharrimatun. Terlebih kalau kita menggunakan pakaian itu ya suratun muharramatun ya,
pakaian yang juga bentuknya diharamkan. Nah ini juga hati-hati ya. Au yakunu syab asaub dayyiqan yuhajjimul aurata. Kita juga berlindung kepada Allah mengenakan pakaian yang sempit yang menunjukkan lekuk tubuh kita. Nah ini juga penting ini Bapak Ibu. Laki-laki dan perempuan sama. Anunya apa? Kaidahnya gitu. Wong lanang ya padha misalnya nganggo ketat-ketat yo. Nah, apa meneh ibu-ibu misalnya saya saat ini kan sedang marak gitu orang senang lari ya, runner ya disebut runner wis welok tenan. Tapi coba kita perhatikan ya pakaian olahraga syar'i tapi yang ketat dipakai ada kerudungnya, ada bajunya, ya layaknya pakaian lari tapi yang ketat gitu. Nah itu adalah bentuk suratun muharramatun, bentuk pakaian yang diharamkan. Kan kaidahnya tidak boleh membentuk tubuh, tidak boleh menerawang, kan begitu. Menggunakan pakaian itu. Ya olahraga boleh sehat, tapi juga kenakanlah pakaian yang juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi atau disabdakan oleh Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam doa ini juga ini menunjukkan bentuk kerendahan hati kita kepada Allah ya, atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan sebagai bentuk pengakuan bahwa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saat barang itu wujud, saat barang itu kita dapatkan ya. Dan manfaat yang kita peroleh dari barang itu dan terhindarnya kita dari keburukan dari barang tersebut. Kita tidak bisa kemudian bergantung pada diri kita. Pada barang itu ada potensi baik dan ada potensi buruk, maka kita bergantung kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan dari barang tersebut. Nah, dan berikutnya ada yang menarik juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Waqad rawal Imam Abu Dawud hadal hadis fi sunanihi. Imam Abu Dawud telah meriwayatkan hadis yang sama di dalam sunannya wazada, dan beliau menambahkan kalimat, artinya riwayat yang beliau terima ada tambahan kalimat yang qala Abu Nadrah. Abu Nadrah berkata, Abu Nadrah ini gurunya Abu Sa'id Al-Khudri, atau Abu Sa'id Al-Khudri mendapatkan berita ini dari Abu Nadrah. Fakana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat Nabi. Kebiasaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza labisa ahaduhum thawban jadidan. Apabila salah seorang di antara mereka mengenakan baju baru, qila lahu, sahabat ini berkata kepada saudaranya yang menggunakan baju baru itu, tubli wa yukhlifullahu ta'ala, baju ini akan menua, wa yukhlifullahu ta'ala, dan Allah akan menggantinya dengan yang baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat ini sebetulnya memberikan isyarat doa yang baik dari kita. Saya melihat panjenengan pakai baju baru, kemudian saya doakan tubli wa yukhlifullahu, bajunya akan menua, panjenengan tetap sehat, panjenengan tetap diberikan usia yang panjang oleh Allah dan diberikan kebaikan dengan baju yang Allah berikan itu. Tapi di sisi yang lain juga ada yang menarik dengan kalimat itu. Ada pesan yang ingin Allah juga, yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW dan disampaikan oleh para sahabat. Tubli, ya, kenakan sampai usang, ya. Pakailah baju itu sampai dia menua. Ada pesan mungkin Pak, kita diajari untuk bisa hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Memilih untuk hidup sederhana di saat kita bisa hidup mewah,
itu bukan sebuah kehinaan di hadapan manusia yang lainnya, tetapi justru menjadi jalan kebaikan yang bisa kita tekuni untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, bisa dibayangkan, HP ini kan berapa bulan sekali sudah berganti fiturnya. Seri baru akan muncul dengan tawaran-tawaran, terutama kameranya. Dia ketika dipotongi lebih muda 10 tahun, luar biasa gitu. Foto ini HP. Kalau kita tidak hati-hati, tidak berlindung kepada Allah atas kebaikannya, kita akan terjebak dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Dahlan. Beliau mengatakan, mengutip surat Al-Jasiyah ayat 23, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal baru yang ditawarkan oleh dunia modern, kecepatan teknologi ini cepat, akan membuat kita terus ganti dengan yang baru, ganti lagi. Padahal ya itu, dan di situ ada berarti kalau kita gonta-ganti ada kelebihan rezeki, kan begitu. Padahal fungsinya tuh beli pakaian ini, barang ini akan menua. Itu pesannya apa? Gunakan pakaian itu sesuai fungsinya sampai optimal, maksimal. Kalau ada kelebihan rezeki, ngapain beli yang baru kalau masih berfungsi? Tahu kita tuh bapak-bapak ini paling butuhnya cuma WA-an. Foto juga wis ora pantes nek dipoto kan. Dalam foto nek posenya wis sik golek pose sing apik kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pesan tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Hiduplah sederhana. Jika ada kelebihan harta, bahkan di saat kita bisa hidup mewah, kelebihan harta yang Allah berikan pada kita, jadikan sebagai jalan kebaikan ya, yang bisa kita tekuni untuk bisa hidup mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pesan yang sangat tersirat ya. Kalau tidak direnungi memang nggak ketemu itu makna itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senantiasa memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa hidup di atas hidayah, di atas petunjuk yang Allah sampaikan baik melalui Al-Quran maupun Sunnah Nabi ini, salah satunya di dalam kitab ini. Dan mudah-mudahan hidup kita yang kita jalan di atas hidayah Allah tersebut bisa mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.